鬼をかばうなどやるぜ。もう派手派手だ。リコを殺してしまうなんて。ああ、なんというみすぼらしい。なんて言うんだ。取らせる。どんな目に合わせてやる。まあいいじゃないですか。一体どういうつもりだ。Hashira atau yang berarti pilar merupakan jabatan tertinggi yang diemban oleh para pemburu iblis atau pembasmi iblis dalam anime Demon Slayer. Posisi yang tentu saja diisi oleh orang-orang yang secara fisik dan kemampuan sangat overpower. Mereka yang menjadi Hashira menerima mandat langsung dari bos besar atau yang biasa disebut dengan Oyakata sama, atau orang yang dianggap sebagai bapak dari para pemburu iblis, dan orang tersebut berasal dari klan Ubuyashiki. Seperti yang diketahui bahwa tugas utama dari para Hashira ini adalah tentu saja memburu atau membasmi para iblis. Mereka juga ditugaskan di berbagai daerah atau region yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai iblis. Mereka juga tidak jarang untuk terlibat langsung dalam sebuah misi jika para pemburu iblis yang keroco atau yang biasa tidak sanggup untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan. Lalu untuk menjadi seorang Hashira ada dua syarat yang sangat-sangat sulit untuk dicapai oleh para pemburu iblis. Syarat yang pertama adalah mereka harus membasmi atau memburu iblis setidaknya minimal 50 iblis, atau membasmi salah satu dari 12 iblis bulan, entah itu upper moon atau lower moon. Syarat yang kedua adalah menjadi penerus dari salah satu Hashira terdahulu atau yang disebut dengan Suguko. Suguko sendiri bisa mengisi posisi Hashira jika Hashira terdahulunya meninggal atau pensiun sebagai pemburu iblis. Namun sebelum kedua syarat tersebut bisa terpenuhi, mereka harus melalui pelatihan yang berat minimal selama 5 tahun. Namun ada beberapa calon Hashira yang memang sudah berbakat, yang mana mereka dapat melalui pelatihannya dengan waktu yang sangat cepat. Sesuai dengan beberapa poin yang sudah gua sebutkan sebelumnya, di video kali ini gua akan memberikan rating kepada semua Hashira yang aktif di era Tanjiro, termasuk yang sudah pensiun yaitu Uzui dan yang sudah meninggal yaitu Rengoku. Tapi rating di sini gua akan memberikan murni dari power atau kekuatan tempur dari para Hashira, dan inilah mereka rating para Hashira. Giyu merupakan Hashira air yang mana dia dahulu tidak mengakui dirinya sendiri sebagai seorang Hashira karena dia merasa tidak pantas untuk memegang gelar Hashira akibat dari penyesalan di masa lalu. Ke sisi kekuatan tempurnya, sebenarnya Giyu dahulu bukanlah orang yang spesial atau berbakat dalam hal kemampuan berburu iblis jika dibandingkan dengan Sabito. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Giyu menjalani masa pelatihan yang sangat keras dan melelahkan dalam waktu yang tidak sebentar sebelum membuatnya pantas menjadi seorang Hashira. Sebagai seorang Hashira, tentu saja Giyu memiliki kemampuan dan pengalaman bertarung di atas rata-rata. Dia juga memiliki pemahaman tentang teknik bertarung yang dikombinasikan dengan gaya pertarungannya menggunakan pernafasan air yang terkenal dengan ketenangan saat membasmi iblis. Dari segi kekuatan fisik atau raw power, Giyu tidak perlu dipertanyakan karena dia memiliki kecepatan, refleks, ketahanan, dan stamina yang luar biasa. Ini didapatkan dari latihan beratnya selama bertahun-tahun yang dia jalani. Lalu dalam bertarung, Giyu menggunakan teknik pernafasan air. Giyu adalah orang yang sangat bertalenta dalam penguasaan pernafasan air, sampai di titik dia bisa menciptakan satu bentuk baru dari teknik pernafasan air. Seperti yang gua sebutkan sebelumnya, Giyu menggunakan pernafasan air. Dia menguasai 11 bentuk dari pernafasan tersebut, yang mana Giyu menunjukkan bentuk keempat Uchishio dan bentuk ke-11 Nagi dalam anime Demon Slayer. Melihat dari kemampuan dan penguasaannya dalam pernafasan air, gua kasih rating Hashira ini dengan skor 8,7 dari 10. Hashira dengan kemunculannya yang sangat nyentrik tidak sesuai dengan latar belakangnya, yaitu dia seorang shinobi atau seorang ninja, yang mana shinobi atau ninja terkenal dengan kalem, dingin, dan tenang. Namun ketiga hal tersebut hilang dari Tengen Uzui. Tengen memiliki satu kelebihan dari Hashira yang lain, yaitu kecepatan yang melebihi kecepatan Hashira yang lain, sehingga kecepatannya terlihat seperti dia bisa menggunakan skill teleportasi. Selain itu, karena latar belakangnya sebagai ninja, dia juga dapat menghilangkan hawa keberadaannya, dan juga Tengen memiliki ketahanan racun yang luar biasa. Dalam bertempur, Tengen memanfaatkan indera pendengarannya sebagai salah satu elemen dari teknik bertarungnya. Dia dapat menggunakan kemampuan echolocation yang membuatnya dapat mengetahui keberadaan musuh beserta tempat di areanya. Dan Tengen juga memiliki kemampuan musical score yang dikombinasikan dengan teknik pernapasan suara yang membuatnya dapat memprediksi pergerakan dari musuhnya seperti membaca melodi dari sebuah lagu.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Tengen menguasai teknik pernapasan suara. Dia menunjukkan 3 bentuk dari teknik tersebut dari pertarungannya, yaitu bentuk pertama Todoroki, bentuk keempat Kyozan Muken, dan bentuk kelima Meigen Sousou. Dan satu lagi, dia menggunakan double Nichiren saat bertarung. Karena dia seorang shinobi memiliki kecepatan yang tidak masuk akal menggunakan double Nichiren yang unik ditambah dengan teknik pernapasan suaranya, gue kasih rating untuk Tengen sebesar 8,8 dari 10. Kanroji memegang gelar sebagai Hashira Cinta. Teknik pernapasan yang didapatkan dari hasil latihannya di bawah Hashira Api Rengoku Kyojuro, dan bisa dikatakan Kanroji menciptakan sendiri teknik bertarungnya, yaitu teknik pernapasan cinta. Kanroji sendiri memiliki kekuatan fisik yang sudah kuat sedari dia masih kecil, di mana Kanroji dapat mengalahkan pegulat sumo dalam adu panco. Ternyata kekuatan besar yang dimiliki berasal dari ototnya yang abnormal, di mana massa ototnya 8 kali lebih tebal dari otot manusia pada umumnya. Selain kekuatan otot atau kekuatan fisik yang luar biasa, Kanroji juga memiliki fleksibilitas dan kelenturan layaknya seorang cheerleader. Mengkombinasikan kekuatan fisiknya ditambah fleksibilitasnya membuatnya sangat sulit untuk diserang, dan seakan-akan Kanroji menarik ketika dia sedang bertarung. Penguasaannya terhadap pernafasan cinta membuatnya dapat mengeluarkan 6 bentuk dari pernafasan tersebut. Dari bentuk pertama, Hatsukoi no Wananaki, bentuk kedua, Ono Megurukoi, bentuk ketiga, Koi Neko Shigure, bentuk kelima, Yurameko Renjo Midarizume, dan bentuk keenam, Neko Ashi Koikaze. Teknik pernafasannya sendiri didukung dengan Nichiren-nya yang berbentuk seperti tali cambuk dengan kelenturan sesuai dengan Kanroji, dan karena hal tersebut gua kasih Kanroji rating sebesar 8,2 dari 10. Kyojuro terkenal dengan semangat dan gaya bicaranya yang membara seperti api, yang menggambarkannya sebagai pribadi yang ceria dan eksentrik sebagai seorang Hashira. Dia juga terkenal dengan kemampuan bertarungnya bahkan sebelum menjadi seorang Hashira, di mana Kyojuro berhasil membasmi salah satu iblis yang telah memakan 9 temannya dalam pasukan pembasmi iblis, yaitu Flood Demon. Kyojuro juga berhasil membasmi iblis bulan bawah 2 bernama Hairo seorang diri, yang membuat dirinya pantas untuk naik menjadi seorang Hashira. Kyojuro memiliki pengetahuan tentang bertarung di atas rata-rata. Ini dibuktikan hanya dengan membaca buku tentang pernafasan api. Kyojuro dapat menguasai teknik pernafasan tersebut. Selain itu, Kyojuro juga dapat mengkonsentrasikan pernafasannya, yang membuatnya dapat menambah kekuatan dan mengurangi rasa sakit dari serangan musuh. Walaupun Kyojuro sendiri mewarisi teknik pernafasan api dari ayahnya, namun Kyojuro menemukan caranya sendiri untuk menguasai pernafasan tersebut dengan penguasaan 9 bentuk pernafasan api. Bentuk pertama Shiranui, bentuk kedua Nobori Enten, bentuk ketiga Kien Banshou, bentuk keempat Seine no Uneri, bentuk kelima Enko, dan ultimate dari pernafasan api bentuk ke-9 Rengoku. Melihat sepak terjangnya sebagai seorang Hashira dengan penuh semangat dan membara yang membuatnya tidak gampang untuk menyerah sampai dia mati, membuat gue kasih dia rating sebesar 8,8 dari 10. Shinobi jika dilihat bisa dikatakan sebagai Hashira yang paling mungil di antara Hashira yang lain, dan juga bisa dikatakan dia adalah Hashira yang paling lemah dari Hashira yang lain. Namun pengetahuan dan dendamnya terhadap iblis membuatnya menemukan caranya sendiri untuk menjadi salah satu Hashira. Seperti yang gue katakan sebelumnya bahwa Shinobu tidak sekuat Hashira yang lain dari segi kekuatan fisik, yang mana Shinobu menggunakan pengetahuannya tentang racun dan memasukkannya ke dalam teknik bertarungnya. Shinobu tidak menebas kepala iblis melainkan dengan menusuknya. Dia juga menggunakan Nichiren yang dimodifikasi sesuai dengan gaya bertarungnya. Karena pengetahuannya tentang racun, Shinobu menyuntikkan racun bunga wisteria ke dalam tubuhnya, yang mana racun bunga wisteria yang diketahui sangat fatal bagi iblis. Berbeda dari Hashira lain yang menggunakan bentuk pertama dan seterusnya dalam gaya pernafasan mereka, Shinobu malah menamai setiap gaya atau bentuk pernafasan serangganya dengan tarian seperti Butterfly Dance Tawamure, Beasting Dance Manabiki, Dragonfly Dance Fugukan Rokkaku, dan Centipede Dance Hyakusoku Jabara. Dari pengetahuan dan penguasaannya tentang obat-obatan dan racun disertai dengan gaya bertarung yang unik, gua kasih Shinobu rating sebesar 8,1 dari 10.
Muichiro merupakan Hashira yang paling muda, di mana dia sudah menjadi Hashira di umurnya yang ke-14 tahun. Dia diketahui hanya menjalani 2 bulan pelatihan pemburu iblis sebelum akhirnya dia menjadi salah satu Hashira dengan teknik pernafasan kabut atau Kasumi no Kokyu. Selain karena bakat yang ada pada dalam diri Muichiro dalam memburu iblis, dia juga memiliki beberapa kemampuan unik lainnya, seperti memanifestasikan kemarahannya dalam pertarungan, di mana dia bisa tetap bertarung meski di saat yang sama dia menerima luka yang cukup fatal. Serta Muichiro bisa melihat tembus pandang kepada musuhnya yang disebut kemampuan Transparent World. Muichiro juga diperlihatkan dengan kecepatan gerakan tebasannya, disertai dengan kabut yang selalu mengelilinginya setiap kali dia membuka teknik pernafasannya. Dia bisa dengan mudah membuat musuhnya bingung dan melancarkan serangan cepatnya. Sebagai Hashira kabut, Muichiro menguasai dan dapat mengeluarkan 7 bentuk dari pernafasan kabut, mulai dari bentuk pertama Suiten Tougasumi, bentuk kedua Yae Kasumi, bentuk ketiga Kasan no Shibuki, bentuk keempat Iryugiri, bentuk kelima Kaun no Umi, bentuk keenam Suki no Kasho, dan bentuk ketujuh Oboro. Dari usianya sangat muda dan telah mampu memegang gelar sebagai salah satu dari Hashira, gua kasih Muichiro rating 8,7 dari 10. Iguro Hashira yang diperlihatkan selalu membawa peliharaan ularnya yang bernama Kaburamaru kemanapun dia pergi. Dia memiliki mata yang berbeda warna yang diyakini bahwa matanya tersebut hanya satu yang berfungsi. Tubuhnya mungil, namun kekurangannya tersebut tidak menghalanginya untuk menjadi seorang Hashira. Dari segi kekuatan, Iguro mirip seperti Hashira yang lainnya, memiliki kecepatan, refleks, ketahanan, stamina yang luar biasa. Iguro menutupi kecacatannya dengan ular peliharaannya yaitu Kaburamaru, yang mana Kaburamaru memiliki kemampuan untuk membaca dan memprediksi gerakan lawan yang nantinya akan diterima oleh Iguro. Jadi singkatnya, Kaburamaru menjadi pengganti matanya yang cacat. Hashira yang satu ini menciptakan sendiri teknik pernafasannya, yaitu pernafasan ular dengan ciri khas serangan berputar dan melilit, yang mana gerakan dari teknik pernafasannya mirip dengan gerakan ular ketika ingin memangsa. Iguro juga bekerja sama dengan ularnya dalam gaya bertarungnya. Dalam teknik pernafasannya, Iguro mampu mengeluarkan 5 bentuk dari pernafasan ini, mulai dari bentuk pertama Idagiri, bentuk kedua Kyouzo no Dokuda, bentuk ketiga Togorojima, bentuk keempat Keija Sousei, dan bentuk kelima Ennen Chouda. Masih dalam gaya bertarungnya, Iguro menggunakan Nichirin berbentuk seperti keris panjang yang disesuaikan dengan teknik bertarungnya. Dan karena keunikan dari Iguro, gua kasih dia rating sebesar 8,5 dari 10. Hashira yang ditunjukkan dengan sifat temperamennya selalu mengamuk dan penampakan fisik yang penuh dengan bekas luka yang menandakan bahwa dia tidak main-main dengan gelarnya sebagai Hashira. Kekuatan Sanemi sendiri sudah terlihat sebelum dia menjadi Hashira. Sanemi pernah diceritakan sudah mengalahkan salah satu lower moon yaitu Ubume. Selain kemampuan fisik dan berpedangnya yang sudah bukan level manusia biasa, Sanemi juga sangat ahli memakai berbagai macam senjata. Jadi Hashira yang satu ini bukan cuma ahli berpedang, tapi dia juga ahli menggunakan banyak senjata. Salah satu kelebihannya adalah Sanemi memiliki tipe darah yang sangat langka yang disebut dengan darah Marechi. Darah Sanemi sendiri sangat menarik bagi iblis. Saking uniknya darahnya sampai bisa membuat iblis mabuk kepayang. Sanemi juga menggunakan darahnya sebagai pemancing bagi para iblis agar memudahkan Sanemi membasmi para iblis. Sebagai seorang Hashira dan pengguna pernafasan angin, Sanemi dapat menguasai 9 bentuk pernafasan tersebut. Dari bentuk pertama Jinsen Busogi, bentuk kedua Sousou Shin atau Kaze, bentuk ketiga Seiran Fuju, bentuk keempat Soujo Sajinran, bentuk kelima Kogarashi Orochi, bentuk keenam Kofuku Enran, bentuk ketujuh Kifu Tengu Kaze, bentuk kedelapan Shou Nekaza Kiri, dan bentuk kesembilan Idaten Taifu. Karena kepribadiannya yang selalu mengamuk dan kemampuan berpedangnya seperti badai tornado, gua kasih Sanemi rating 8,6 dari 10. Hashira yang memiliki fisik sangat besar dan paling besar dibandingkan Hashira yang lainnya, dia juga memiliki kekuatan fisik monster yang sangat menakutkan. Namun dibalik kelebihannya, dia memiliki kepribadian yang sangat sensitif dan sering diperlihatkan menangis dalam situasi apapun.
Di balik kekuatan yang sangat kuat, Gyome ternyata memiliki trik untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, yaitu mengingat kembali rasa sakit yang telah menjadi kenangan yang disalurkan menjadi kekuatan yang besar. Ini disebut kemampuan repetitive action. Dalam gaya bertarungnya, Gyome berbeda dengan Hashira yang lain. Jika Hashira lain menggunakan pedang untuk bertarung, Gyome justru menggunakan Kusarigama, yaitu sebuah kapak dan bola berduri yang disambungkan dengan rantai. Kemampuannya menggunakan senjata ini juga disebut dengan Kusarigama Jutsu. Untuk teknik pernafasannya sendiri, Gyome menggunakan pernafasan batu dan menguasai 5 bentuk dari pernafasan tersebut. Mulai dari bentuk pertama Jamongan Sokyoku, bentuk kedua Tenmen Kudagi, bentuk ketiga Ganku no Hadai, bentuk keempat Ryomongan Sokusei, dan bentuk kelima Garin Gyobu. Gyome bisa dikatakan sebagai pemimpin dari Hashira yang lainnya, sekaligus dia juga diakui sebagai paling kuat di antara Hashira yang lain. Dan untuk itu gua kasih Gyome rating 9 dari 10. Oke, itulah tadi rating untuk para Hashira dari kekuatan tempur menurut gua pribadi. Jadi untuk yang tidak setuju dengan ratingnya bisa komen di kolom komentar. Itu aja video hari ini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. See you on the next video.